Kabar mengejutkan datang dari Al Hilal. Klub kaya asal Arab Saudi itu dikabarkan sedang menghadapi masalah keuangan serius. Akibat kondisi ini, manajemen klub terpaksa melakukan cuci gudang dengan meninjau ulang kontrak para pemain. Sejumlah bintang harus siap menerima pemotongan gaji besar, termasuk bek kiri andalan mereka, Theo Hernandez. Di tengah situasi tersebut muncul peluang besar bagi Theo untuk kembali ke AC Milan. Pemain asal Prancis itu disebut masih memiliki ikatan emosional kuat dengan klub lamanya yang menganggap Milan sebagai rumah. Peluang transfer ini sangat bergantung pada kesepakatan gaji kedua belah pihak. Jika angka yang diinginkan bisa disepakati, kepulangan Theo ke San Siro bukan hal yang mustahil dalam waktu dekat. Sebelumnya, kepergian Theo Hernandez sempat membuat fans AC Milan kecewa. Kini harapan untuk melihat aksinya kembali di sisi kiri lapangan mulai terbuka lagi. Manajemen Milan sendiri terus memantau situasi ini di bursa transfer. Dan jika transfer terwujud, kehadiran Theo diyakini bisa memperkuat lini belakang sekaligus menambah daya serang tim. Meski proses negosiasi diprediksi tidak mudah, keinginan kuat sang pemain untuk kembali bisa menjadi faktor penentu. AC Milan berhasil meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Hellas Verona pada pekan ke-33. Milan menang tipis 1-0 lewat laga yang berjalan ketat. Meski berhasil membawa pulang 3 poin, performa Milan dinilai belum meyakinkan. Tim asuhan Massimiliano Allegri kesulitan menciptakan peluang bersih, bahkan saat menghadapi Verona yang dikenal punya pertahanan rapuh. Kemenangan ini tetap penting bagi Milan setelah sebelumnya mereka menelan 2 kekalahan beruntun di Napoli dan Udinese. Hasil ini setidaknya mengembalikan mereka ke jalur kemenangan. Namun pelatih AC Milan Massimiliano Allegri tetap tidak puas dengan kinerja lini depan. Ia menilai para penyerang Milan kurang agresif dalam memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan, sehingga serangan tim terlihat kurang tajam sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Allegri memberikan apresiasi khusus kepada Rafael Leao. Winger asal Portugal itu dinilai tampil efektif dan berperan langsung dalam terciptanya gol kemenangan. Leo sendiri sebelumnya sempat mendapat kritik dan bahkan cemoohan dari supporter setelah performa buruk di laga sebelumnya di San Siro. Namun kali ini ia berhasil membuktikan diri dengan kontribusi nyata melalui assist yang menentukan hasil akhir pertandingan. AC Milan dipastikan tidak lagi menjadikan Robert Lewandowski sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas. Kabar ini muncul setelah belum ada kesepakatan di internal manajemen terkait rencana mendatangkan striker asal Polandia tersebut. Meski Lewandowski punya rekam jejak gol yang luar biasa, Milan menilai ada beberapa kendala besar. Usianya yang mendekati 38 tahun dan gaji tinggi dianggap tidak sesuai dengan strategi klub yang kini lebih fokus ke pemain lebih muda untuk jangka panjang. Di sisi lain, Lewandowski juga membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Barcelona. Walau begitu, ada peluang musim ini menjadi yang terakhir baginya di Liga Spanyol. Tak hanya Milan, beberapa klub MLS dan tim besar Eropa lainnya juga siap menampung mantan striker Bayern Munchen itu jika benar-benar pindah. Saat ini, Milan memilih mengalihkan fokus ke striker lain yang dinilai lebih cocok dengan kebutuhan tim dan strategi pelatih Massimiliano Allegri untuk musim depan. Posisi penyerang tengah tetap jadi prioritas utama demi meningkatkan ketajaman tim di kompetisi domestik dan Eropa. AC Milan mulai mengubah arah perburuan striker untuk musim panas mendatang. Setelah kesulitan mendatangkan nama besar seperti Robert Lewandowski dan Dusan Vlahovic karena tuntutan gaji tinggi, kini Milan melirik opsi yang lebih realistis, yakni nama Alexander Sørloth dari Atletico Madrid. Sejak awal Milan memang memprioritaskan penyerang baru, namun negosiasi dengan pemain top tidak berjalan mulus. Lewandowski masih berpeluang bertahan di Barcelona atau pindah ke MLS, sementara Juventus belum membuka pembicaraan lanjutan soal Vlahovic hingga akhir musim. Situasi ini membuat manajemen Milan mencari alternatif yang lebih terjangkau. Nama Sørloth pun muncul sebagai kandidat kuat. Striker asal Norwegia itu tampil cukup baik musim ini, meski bukan pilihan utama di bawah pelatih Diego Simeone. Ia disebut ingin mendapatkan peran lebih besar di tim.
Atletico Madrid dikabarkan siap melepas Charlotte pada bursa transfer musim panas dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun Milan menilai harga tersebut masih bisa turun, terutama jika performa sang pemain tidak terlalu menonjol di akhir musim. Charlotte sendiri didatangkan Atletico dari Villarreal pada 2024 dengan nilai 32 juta euro. Sejauh ini ia mencatatkan 41 gol dan 3 assist dari 101 penampilan. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai pemain yang sering berpindah klub, termasuk pernah bermain di Real Sociedad, RB Leipzig, Trabzonspor, dan Genk. Dengan kondisi pasar yang sulit, AC Milan kini tampak lebih realistis, memilih nama pemain yang bisa didapatkan daripada mengejar nama besar dengan harga tinggi. Bologna mulai bergerak untuk mendapatkan gelandang muda AC Milan Christian Komoto. Klub tersebut bahkan sudah membuka pembicaraan awal dengan agen sang pemain setelah melakukan pemantauan dalam beberapa pekan terakhir. Komoto yang baru berusia 17 tahun saat ini sedang dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Meski timnya masih berjuang di papan bawah, performa Komoto justru mencuri perhatian. Ia sudah tampil sebanyak 25 kali musim ini dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Ketertarikan Bologna tidak main-main. Direktur olahraga mereka bahkan turun langsung menyaksikan permainan Komoto saat melawan Sud Tirol akhir pekan lalu. Pembicaraan awal antara Bologna dan pihak Komoto pun sudah dilakukan untuk membuka peluang transfer di musim panas nanti. Namun AC Milan langsung memberi sinyal tegas, mereka tidak ingin melepas salah satu pemain muda terbaiknya. Pelatih Massimiliano Allegri disebut akan memantau langsung kemampuan Komoto saat pramusim sebelum mengambil keputusan. Milan akan menentukan apakah sang pemain siap masuk tim utama atau kembali dipinjamkan, kemungkinan ke klub Serie A demi melanjutkan perkembangannya. Matteo Gabbia kini terbukti jadi sosok penting di lini belakang AC Milan. Hal ini terlihat jelas dari data terbaru setelah kemenangan tim atas Hellas Verona. Baik berusia 26 tahun itu baru saja kembali ke tim utama usai menjalani operasi hernia. Waktu kembalinya pun dinilai sangat tepat karena langsung memberi dampak besar pada performa tim. Statistik menunjukkan perbedaan mencolok saat Gabbia bermain. Milan kalah hanya 1 kali dari total 25 laga, 15 menang dan 9 imbang ketika ia berada di lapangan. Sebaliknya, tanpa dirinya performa tim menurun dengan hanya 4 kemenangan dari 8 pertandingan dan 4 lainnya berakhir kalah. Dari sisi poin, Milan juga jauh lebih stabil saat Gabbia tampil. Rata-rata tim meraih 2,16 poin per pertandingan dibanding hanya 1,5 poin saat ia absen. Dalam laga melawan Hellas Verona, Gabbia kembali menunjukkan perannya. Ia melakukan tackle penting di menit akhir yang menggagalkan peluang gol lawan. Ia juga sempat mencetak gol meski akhirnya dianulir oleh wasit. Meski datanya terlihat seperti pembohoki, Gabbia menilai perbedaan hasil tersebut hanya kebetulan. Namun di lapangan, kehadirannya jelas memberi rasa aman dan kepercayaan diri lebih bagi rekannya, termasuk Vicky Tomori dan Strahinja Pavlovic. Kabar baik datang untuk AC Milan jelang pertandingan penting melawan Juventus. Gelandang andalan mereka Youssouf Fofana dipastikan dalam kondisi fit dan siap bermain. Sebelumnya sempat ada kekhawatiran setelah Fofana terlihat mengalami masalah fisik saat laga melawan Verona. Namun ia kembali berlatih bersama tim dan tidak menunjukkan tanda cedera serius. Pemain asal Prancis itu memang sempat mengaku hanya mengalami kram. Meski begitu, tim medis Milan tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisinya benar-benar aman. Hasilnya positif, Fofana lolos semua tes fisik. Kehadiran Fofana jelas jadi kabar penting bagi pelatih Massimiliano Allegri. Fofana diperkirakan tetap jadi pilihan utama di lini tengah, mengingat perannya yang cukup vital bagi tim. Dengan kondisi skuad yang stabil, Allegri kemungkinan tidak akan banyak mengubah komposisi tim saat menghadapi Juventus. Apalagi laga ini sangat penting untuk menentukan posisi Milan di papan atas. Saat ini Milan berada di peringkat kedua dengan 66 poin, jumlah yang sama dengan Napoli di posisi ketiga. Sementara Juventus menguntit di posisi keempat dengan selisih hanya 3 poin. Pertandingan ini dipastikan jadi penentu besar dalam perebutan tiket Liga Champions musim depan dan Fofana siap jadi bagian penting dalam misi tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.